Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Atas persoalan, atas apa yang kami alami Bapa di dalam surga. Maka firman-Mu lah Tuhan yang menjadi jawaban di dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, berkati pemberitaan firman-Mu Bapa. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bertemu kembali dalam program Siraman Rohani Kristen. Dan terima kasih buat saudara-saudaraku yang mengikuti program ini. Biarlah kiranya program ini menjadi berkat buat saudara-saudaraku sekalian. Dan terima kasih juga atas dukungan daripada saudara-saudaraku untuk program ini, sehingga program ini boleh berjalan sampai saat ini. Dan tentunya saudaraku, itu semuanya oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Siraman Rohani Kristen hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan dengan perikop Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Tema pemberitaan firman Tuhan dalam Siraman Rohani Kristen pada hari ini, belas kasihan Tuhan Yesus atas umat manusia. Dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini,
dikatakan bahwa ada dua rombongan. Rombongan yang pertama yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, rombongan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus ini juga dikatakan diikuti oleh banyak orang. Saya katakan bahwa rombongan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah rombongan menuju kepada keselamatan. Nah, sementara rombongan yang kedua, yaitu rombongan yang mengikuti si janda ini. Rombongan yang dipimpin oleh si janda ini. Dan rombongan ini saya sebut adalah rombongan menuju kepada kebinasaan. Menuju kepada kebinasaan. Rombongan yang kedua ini adalah rombongan yang mengikuti, yang diikuti oleh duka cita. Di mana dikatakan si janda ini, anak laki-lakinya, anak satu-satunya meninggal dunia. Betapa si janda ini tentunya mengalami duka cita yang luar biasa. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia sudah seorang janda, bahkan juga anak satu-satunya mengalami kematian. Artinya saudaraku, bahwa si janda ini tidak punya pengharapan lagi. Ya, anak satu-satunya yang dia harapkan, yang dia banggakan, yang dia cinta, yang dia sayangi, bahkan juga seluruh harapannya dia tumpukan, dia harapkan kepada si anak ini. Tetapi tanpa dia sadari, tanpa dia duga, si anak ini pun meninggalkan dia selama-lamanya. Betapa hati daripada si janda ini hancur. Betapa hati daripada si janda ini mengalami duka yang luar biasa. Tetapi saudaraku, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dan tentunya si janda ini juga sudah berpikir bahwa sudah habis segala-galanya. Ya. Bahkan si janda ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin berkata di dalam hatinya, tidak ada lagi yang dia harapkan. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa antara rombongan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus dan rombongan yang mengikuti perjalanan daripada si janda ini menuju pemakaman bertemu di tengah jalan. Ada sebuah pertemuan yang luar biasa, pertemuan yang indah antara Yesus bersama dengan si janda ini. Apakah ini sebuah pertemuan yang kebetulan? Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan firman Tuhan tadi bahwa Yesus pergi menuju kota Nain. Saya yakin dan percaya bahwa ini adalah bukan sesuatu hal yang kebetulan. Yesus bertemu dengan si janda ini di tengah jalan bukan sesuatu hal yang kebetulan. Yang walaupun dalam hidup kita ini, saudaraku, seringkali kita berkata kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, kalau kita mendapatkan sesuatu, maka seringkali kita berkata, ya itu hanya sebuah kebetulan. Tetapi sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu hal yang kebetulan. Tetapi ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Ada rencana Tuhan kepada si janda ini. Ada rencana Tuhan kepada pemuda ini. Dan itulah sesungguhnya yang terjadi. Dan yang luar biasa lagi, saudaraku, firman Tuhan katakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada sesuatu hal yang mengalir
dari dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, hati daripada Tuhan Yesus Kristus tersentuh oleh karena keadaan dan situasi yang dialami oleh si janda ini. Yesus mengerti betul apa yang sedang dialami oleh si janda ini. Yesus memahami betul pergumulan yang sedang diperhadapkan kepada si janda ini. Ada belas kasihan yang mengalir dari dalam kehidupan Yesus Kristus kepada si janda ini. Dan saudaraku, kalau kita baca dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, acap kali dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini bagaimana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, bagaimana Yesus melihat orang banyak tergerak hatinya oleh belas kasihan. Semuanya oleh karena belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Rombongan si janda ini sudah dan sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tetapi ada pertemuan yang luar biasa, dan ketika Yesus bertemu dengan si janda ini, rombongan Yesus yang adalah merupakan rombongan keselamatan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, maka belas kasihan Tuhan menyelamatkan si janda ini. Belas kasihan Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan si pemuda ini dari yang namanya kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita ini adalah kehidupan oleh karena anugerah Tuhan. Hidup kita ini adalah oleh karena kebaikan Tuhan. Hidup kita ini adalah oleh karena belas kasihan daripada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena keberadaan kita, bukan karena kemampuan, kekuatan yang kita miliki, tetapi semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya ada satu lagu pujian, bahkan juga firman Tuhan mengatakan di dalam pujian itu, bukan kuat dan bukan karena gagah. Saudaraku yang berbahagia, yang mendengarkan program Siraman Rohani Kristen hari ini, engkau membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. Engkau membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya undang Yesus dalam kehidupanmu. Undang Yesus berkarya di dalam kehidupanmu, supaya belas kasihan Tuhan yang memimpin kehidupanmu. Ketika belas kasihan Tuhan memimpin kehidupanmu, maka Ia akan memimpin engkau kepada keselamatan. Dan oleh karena belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristuslah, maka hidup daripada si janda ini dipulihkan kembali. Pengharapan daripada si janda ini dipulihkan kembali. Bahkan juga duka cita yang dialami oleh si janda ini dipulihkan kembali. Dan oleh karena belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus itu juga kematian yang dialami oleh si pemuda ini bisa diselamatkan. Pemuda ini bisa diselamatkan oleh karena belas kasihan daripada itu. Itu sebabnya nantikan dan harapkanlah belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupanmu. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami umat manusia ini Tuhan memerlukan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus, memerlukan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan.
Karena sesungguhnya kehidupan kami ini Bapa di dalam surga adalah kehidupan yang diakibatkan oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga kami pun adalah manusia-manusia yang berdosa, manusia-manusia yang menuju kepada kebinasaan. Hidup kami, hidup manusia sedang menuju kepada kebinasaan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan umat manusia, sehingga kami umat manusia diselamatkan oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga si janda ini Tuhan, demikian juga si rombongan daripada si janda ini Tuhan. Mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, mereka sedang berjalan menuju kepada kematian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi oleh karena pertemuannya dengan Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kepada keselamatan itu Tuhan, maka belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus menjadi jawaban atas pergumulan, atas persoalan yang dihadapi oleh si janda ini Tuhan. Dan oleh karena belas kasihan itu juga lah Tuhan, si janda ini dipulihkan Tuhan, pengharapannya dipulihkan, duka citanya dipulihkan, kekuatannya dipulihkan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan Yesus Kristus, oleh karena belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus, maka anak muda ini juga Tuhan dihidupkan kembali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, belas kasihan-Mu kami perlukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Engkau Yesus di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa sesungguhnya kehidupan kami ini Tuhan sudah menuju kepada kebinasaan. Bahwa hidup kami ini juga Tuhan penuh dengan persoalan-persoalan, dengan persoalan-persoalan kehidupan Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, ketika kami bertemu dengan Sang Juru Selamat itu Tuhan, maka Tuhan ada pengharapan yang baru Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, ada keselamatan yang sedang menanti kehidupan kami Bapa. Sebagaimana rombongan yang menuju kepada kebinasaan ini, sebagaimana pemuda ini Tuhan diselamatkan oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Berkatilah tiap-tiap kami Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan program ini Bapa, program Rema Siraman Rohani Kristen hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, apapun yang menjadi tantangan, persoalan-persoalan yang sedang diperhadapkan kepada mereka saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang menjadi jawabannya Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, menjadi hari yang penuh dengan damai sejahtera dalam kami menjalani, bahkan juga melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.